Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang anjuran untuk memberi fasilitas kepada orang-orang yang berjuang fi sabilillah. Jadi walaupun kita tak mampu bergabung dengan pasukan perang, salah satu yang bisa diusahakan dan mendapatkan pahala yang sangat besar yaitu menyiapkan, mendukung, memberi fasilitas perang. Dan di antaranya kata Rasulullah, sebaik-baiknya sedekah yaitu ketika engkau memberikan kemah atau tempat untuk tinggalnya pasukan perang fisabilillah, lalu engkau memberikan makanan atau minuman untuk para pejuang, dan apapun yang bersifat membantu perjuangan fisabilillah, itu sebaik-baiknya sedekah. Maka jemaah dekat Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi semangat bagi kita, karena kita ini pasti tidak terlepas daripada perjuangan fisabilillah. Karena skenario Allah di atas kaum muslimin di ujung kehidupan di muka bumi juga nanti akan berakhir dengan perang. Jadi perang itu memang salah satu jalan atau jembatan menuju kepada kemuliaan. Karena Allah sudah mengatakan bahawa walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan rida kepadamu Yahudi dan Nasrani. Artinya Yahudi dan Nasrani tidak akan rida kepadamu sampai engkau mau mengikuti agama mereka. Jadi dari bahasa ini kita tahu bahawa mereka itu memang selalu mengintai-intai, penuh dengan kebencian terhadap kaum muslimin. Dan untuk menegakkan kemuliaan tidak ada lain kecuali membela diri dengan berperang. Dan juga kita tahu bahawa nanti di penghujung zaman, tanda kiamat yang paling besar di antaranya adalah terjadinya perang besar-besaran antara kaum muslimin dengan Yahudi, sampai pohon-pohon gharqad yang tumbuh di sekitaran padang pasir, mereka akan berbicara dengan kaum muslimin dengan mengatakan, lihatlah di belakang kami ada Yahudi yang sedang bersembunyi, bunuhlah dia. Jadi pohon saja benci kepada Yahudi.
Jadi jemaah melakukan Allah, oleh karena itu siapkan harta kalau memang kita tak mampu terjun langsung. Dan sebagai tambahan, ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i. Rasulullah juga berkata begini, man ihtabasa farsan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan biwa'dihi, barang siapa yang memelihara, merawat seekor kuda atau beberapa ekor kuda untuk digunakan di jalan Allah, dan dia merawatnya dengan imanan, dengan iman, ya, wa tasdiqan, dengan penuh rasa percaya, membenarkan semua janji Allah. Jadi merawat kuda, ya, untuk digunakan di medan perang. Artinya kita ini berharap semoga kita bisa memberikan bantuan ke pasukan perang fisabilillah. Maka kita pelihara kuda, kita pelihara dengan baik agar dia nanti bisa kita sumbangkan untuk berjuang fisabilillah. Nah ini dengan segala keimanannya, apa yang dia dapatkan, Nabi menyambung dengan mengatakan, fa inna shiba'ahu wa rayahu wa riyahu wa rawsahu wa bawlahu fi mizanihi yaumal qiyamah, yakni hasanat. Kata Rasulullah, semua makanan yang diberikan kepada kuda tersebut dalam rangka memeliharanya untuk menunggu-nunggu kapan bisa membantu perjuangan fi sabilillah, maka semua makanan yang dia berikan dan semua minuman yang dia berikan kepada kuda tersebut, wa rawsahu, bahkan kotoran-kotoran yang keluar dari kuda tersebut, wa baulahu, dan kencing-kencing yang keluar dari kuda tersebut, fi mizanihi yaumal qiyamah, semua itu ditimbang di hari kiamat. Jadi sampai kotorannya, karena kotoran itu keluar dari makanan yang kita persiapkan untuk Allah. Jadi kita kasih makan kuda kenapa? Bukan untuk mengambil dagingnya, tetapi untuk menolong perjuangan fisabilillah. Lalu keluarlah kotorannya dari makanan yang kita berikan. Kita berikan minuman. Kenapa? Karena kita berharap kuda itu bisa bertahan sampai datangnya kesempatan untuk membuatnya berjuang fisabilillah. Maka keluarlah kencing. Nabi mengatakan semua benda-benda itu, makanannya, minumannya, kotorannya, semua ditimbang menjadi pahala, menjadi kebaikan di hari kiamat. Begitu hebatnya pembalasan Allah terhadap orang-orang yang berusaha mendukung perjuangan fi sabilillah. Jadi semangat itu perlu dipelihara. Kita ni, kalau orang Aceh ni, saya lihat kalau masalah membantu perjuangan itu dari dulu terkenal sangat setia. Apapun, Bapak Ibu ingat waktu referendum, yang itu mungkin tidak dikategorikan fisabilillah, tetapi Masya Allah, orang-orang keluar dari rumahnya, memberikan makanan, memberikan buah-buahan, memberikan minuman. Nah itu semangat itu seharusnya dibawa ke medan fisabilillah. Dan perkara ini sudah biasa terjadi dari zaman sahabat-sahabat Nabi itu tidak pernah berusaha menutupi diri dan hartanya demi perjuangan. Jadi semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi ini banyak hadis-hadisnya, tetapi maksudnya sama, yaitu
membantu perjuangan. Kita langsung masuk ke bab berikutnya, iaitu targhib al-ghazi fil ikthar min al-amal as-salih min as-sawm was-salah waz-zikr. Berikutnya kita ambil waktu sedikit lagi, iaitu dianjurkan bagi mereka yang sedang berjuang fi sabilillah untuk memperbanyak beramal salih di tengah-tengah perjuangan, seperti berpuasa, memperbanyak salat sunnah, memperbanyak zikir. Nah, ini salah satu anjuran yang diminta oleh syariat kepada para pejuang. Jadi orang-orang yang berjuang fi sabilillah ini memang ada jaminan untuk mendapatkan surga, dan ada jaminan untuk memenangkan peperangan. Syaratnya banyak-banyak taat ke Allah dan banyak-banyak taat kepada Nabi. Ati Allah wa ati Rasul. Sejarah telah membuktikan, begitu pasukan perang tidak lagi taat kepada Allah dan utusannya, terjadilah huru-hara. Kenapa perang Uhud kalah? Jadi perang Badar itu dimenangkan, jumlahnya bahkan tidak seimbang sama sekali. Nah, jumlah kaum muslimin 313 orang, pasukan musuh 3.000 orang, tapi menang. Perang Badar itu menang. Ketika perang Uhud, kaum muslimin lebih siap, tapi ternyata kalah. 70 orang lebih menjadi syuhada. Apa penyebabnya? Penyebab utamanya tidak taat kepada perintah Nabi. Nabi sudah mengatakan 50 orang berdiri di atas bukit, yaitu para ahli-ahli pemanah. Ya. Jadi ahli-ahli yang memanah ini ditugaskan Nabi berdiri di atas bukit, ya, dan jangan turun sampai Nabi memberi kode boleh turun. Ya. Dan di babak pertama nampak kekalahan orang kafir yang waktu itu masih dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid belum masuk Islam, dia yang memimpin pasukan kafir untuk berperang dengan kaum muslimin. Dan Nabi hadir sebagai panglimanya. Dan di babak awal ternyata orang kafir terpukul dengan begitu mudahnya, sampai mereka meninggalkan lokasi. Ya, mereka sudah tinggalkan lokasi, tertinggallah harta-harta rampasan perang. Jadi tertinggal kudanya, tertinggal macam senjatanya, dari ada yang sudah terbunuh macam-macam. Dan dalam syariat dibolehkan mengambil harta mereka, yaitu harta rampasan perang. Ketika nampak harta tersebut, orang-orang yang di bawah itu mulai mengumpulkan harta tersebut, karena nanti diberikan ke Nabi dan Nabilah yang akan membagikannya. Namun apa yang terjadi? Pasukan pemanah ternyata begitu melihat orang-orang di bawah sudah mulai mengumpulkan rampasan perang, mereka pun tak sabar. Mereka pun mungkin mengira ini nanti mungkin tak dapat jatahnya, akhirnya turun. Turunlah sebahagian besar dari mereka dari bukit yang nanti kemudian disebut Bukit Ar-Rumah, bukit para pemanah. Kalau Bapak umrah selalu dibawa ke Gunung Uhud. Jadi Gunung Uhud itu ada beberapa bukitnya, dan salah satu bukit adalah tempat berdirinya para pemanah. Nah, jadi begitu turun mereka mencoba mengambil harta rampasan perang. Rupanya turunnya para pemanah ini ditangkap keadaannya oleh Khalid bin Walid, panglima perang yang sudah sangat berpengalaman. Dia lihat tidak ada lagi pemanah di atas,
maka dia segera memberi komando kepada pasukan kafir untuk segera berbalik dan menyerang dari belakang, karena tidak ada lagi pertahanan para pemanah. Disitulah kocar kacirnya pasukan muslimin sehingga terbunuh 70 orang, Nabi terluka, giginya sampai berdarah, ya. Dan itu akibat apa? Satu, tidak taat pada perintah Nabi. Makanya kita ini kalau hidup ni tidak taat sama Nabi, hidup kocar kacir. Kalau seorang suami tidak taat pada Nabi untuk menjadi suami yang baik kepada isterinya, maka tunggu-tunggu kehidupan akan hancur. Begitu juga isteri, kalau tidak taat pada perintah Nabi untuk berbakti pada suaminya siang dan malam, maka itu juga akan menyebabkan kehancuran. Jadi inti hidup itu bahagia itu taat saja. Asal taat bahagia. Masalah rezeki itu memang sudah dijamin. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu resiko ketika berjuang tidak beramal saleh, malah melawan Allah dan Nabi, maka tidak ada jaminan untuk memenangkan peperangan. Tahun 1976 kalau saya tidak salah, ingat, 3 negara melawan Israel, yaitu Mesir, Lebanon dan Syria, ya. Jadi kenapa mereka melawan Israel? Karena Israel mencoba mengambil daratan Sinai, ya. Jadi daratan Sinai ini itu semenanjung yang berada, kalau kita lihat di peta, itu perbatasannya antara Mesir, Palestina, Yordan, Syria, dan itu luas sekali, tanahnya luas sekali, ribuan hektar. Jadi Israel mencoba untuk mencaplok tanah Sinai. Akhirnya bergabunglah 3 negara, Mesir, Lebanon dengan Syria, berperang dengan Israel. Jadi Israel itu dari dulu memang suka buat onar. Dia memang, kalau kita punya tetangga yang suka pelihara ayam, lalu ayamnya di rumah kita, seharusnya kan dia tidak mengganggu tetangganya. Tapi itulah Israel. Makanya tetangga yang suka mengganggu tetangga lain, itu memang keturunan Israel semua, ya. Kak bapak jangan sewa rumah samping Israel, diganggu terus-terusan. Memang begitu. Kenapa mereka begitu beraninya mengganggu? Karena ada backingnya. Siapa backingnya? Amerika. Maka Dajjal itu sebenarnya Amerika. Sebelum keluar Dajjal yang sebenarnya, kita sudah mengetahui ada Dajjal pengacau di muka bumi ini sebenarnya Amerika. Dan mereka itu tak banyak penghasilan di dalam alamnya. Amerika itu tak banyak penghasilan buminya. Mereka hidup dengan apa? Business war, yaitu berbisnis di atas perang. Sengaja menciptakan perang, terus berperang, dan mereka berbisnis dengan itu. Jadi membuat kekacauan, lalu kemudian pura-pura menyelamatkan. Nanti negara yang diselamatkan itu membuat perjanjian dengan dia, bahwa akan tetap aman. Lalu kemudian diminta jatahnya. Apa jatahnya? Minyak. Amerika tak ada minyak yang banyak, tetapi semua negara yang berminyak dikuasainya dengan cara menciptakan propaganda. Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, itu berbagi jatah dengan Amerika dengan jaminan keamanan. Maka dibuatlah pangkalan militer di Qatar, buat pangkalan militer di Kuwait. Untuk apa? Mengamankan. Tujuan mengamankan, tapi minta jatah. Maka Amerika itu hidup dari negara-negara yang kaya dengan cara memelihara perang. Itu belum lagi bisnis senjata. Jadi saya ikuti keterangan-keterangan dan pengakuan-pengakuan dari beberapa ahli dari mereka. Memang begitu sifat mereka mengacaukan dunia. Maka mereka tak ingin dunia itu aman. Coba Bapak Ibu bayangkan, Libya
di bawah pimpinan Muammar Gaddafi, ya, itu 40 tahun atau 42 tahun dipimpin Muammar Gaddafi, Pak. Masya Allah, negeri sejahtera, makmur, ya, listrik free, tak bayar, air tak bayar, dan Muammar Gaddafi membuat terowongan sungai terowongan. Jadi buat sungai sendiri, ya, dengan cara membuat terowongan khusus air untuk memasuk air ke negeri Libya. Sejahtera hidup, ya. Uang saku, tak perlu kerja, pengangguran dapat uang saku. Yang mau nikah diberi modal, yang mau menuntut ilmu diberi beasiswa, tak perlu berharap beasiswa dari luar, ya. Negeri Masya Allah, mata uang tertinggi waktu itu di seluruh Afrika adalah Libya. Dan Muammar Gaddafi tidak mau berbisnis dengan Amerika kecuali memakai mata uang Libya. Artinya nanti keuntungannya kembali ke Libya. Dan kita tahu beliau itu kalau bicara di PBB itu sangat membenci orang kafir. Disitulah Amerika mengobok-obok Libya, ya, hancur sampai sekarang. Muammar Gaddafi dibunuh oleh rakyatnya sendiri yang terkena fitnah. Lalu kemudian hari ini, Pak, sudah 11 tahun, tahun 2011 pembunuhan Muammar Gaddafi. Berarti sudah 14 tahun sampai hari ini. Apa yang mereka katakan hari ini penduduk Libya? Mereka menyesali kenapa telah membunuh pemimpinnya. Nah, jadi memang kadang-kadang pemimpin ini, Pak, ya, yang namanya pemimpin, Pak, yang sudah banyak uang, kan memang ceritanya kalau dia korupsi itu memang susah dihindari. Muammar Gaddafi ini kadang-kadang dia juga punya pekatunnya sendiri, punya karakternya sendiri. Dia kadang-kadang korupsi juga, suka kawin juga. Makanya pengawalnya pun perempuan. Pengawalnya itu perempuan. Bahkan salah satu yang ditemukan faktanya, dia bahkan selingkuh dengan salah satu pengawalnya. Nah, jadi seharusnya walaupun kejahatan dilakukan, tapi dia tidak pernah menyiksa rakyatnya, ya. Dia tidak pernah, maka dia berfikir terus-terusan untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan paling sejahtera semenjak dihancurkan oleh NATO, ya, hancurlah Libya. Hari ini terbagi menjadi 3 bagian, negeri tanpa presiden, tidak ada presiden. Jadi sudah terbelah menjadi tiga bagian, ya. Dan tidak ada presiden, semua berdiri dengan perdana menteri masing-masing, ya. Bayangkan kehancuran yang didapatkan oleh orang-orang Muslim dengan apa yang dilakukan oleh Amerika. Dan memang ini salah satu usaha Amerika melemahkan negeri-negeri Muslim, ya. Makanya benar kata Allah, tidak akan rida kepadamu Yahudi dan Nasrani, tidak akan rida. Cuma kita tidak dengar, ya. Kita tidak mau mentaati apa keinginan Allah. Allah sudah bilang tidak akan mereka melepaskanmu. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, apa yang terjadi? Saya mau kasih tahu sebelum saya baca hadis ini. Nanti hadisnya cuma sedikit pendek saja. Ketika perang melawan Israel di daratan Sinai, salah satu wartawan menulis, saya baca artikelnya di Mesir. Mereka mengatakan bahwa nanti ujungnya Israel memenangkan, ya. Jadi 3 negara melawan Israel, menang Israel. Walaupun nanti kemudian tidak semua daratan Sinai ini diambil, dicaplok, ya, nanti ada perjanjian-perjanjian berikutnya. Tapi yang ditulis oleh wartawan itu, orang-orang Yahudi di saat itu ketika berperang, ya, orang-orang Yahudi di saat itu ketika berperang, mereka itu malah taat pada Tuhannya. Jadi mereka ibadah, kumpul ibadah, ya. Itu orang Yahudi. Sedangkan kaum muslimin, ini berdasarkan tulisan wartawan yang kami baca itu, sedangkan kaum muslimin pasukannya siang berperang, malam mabuk.
berjoget-joget. Kemudian ada perempuan-perempuan yang disewa untuk memuaskan hasrat mereka. Nah, disitulah disebutkan itulah puncak kekalahan perang. Di saat sedang perang pun bermaksiat. Sedang perang berharap kemenangan, tapi melawan Allah yang memberi kemenangan, karena kemenangan itu memang datangnya dari Allah. Dulu Nabi ketika perang Badar itu tidak sanggup mikir, Pak, bagaimana 300 orang bisa melawan 3.000 orang. Berarti kan satu orang harus menghabisi 10 orang. Dikeroyok saja 10 orang keroyok satu orang habis, Pak. Tapi apa yang Nabi katakan? Nabi kan berdoa di perang Badar itu. Jadi sebelum terjadi perang, beliau mengangkat tangannya dan beliau berkata, ya Allah, seandainya Engkau habisi, Engkau izinkan kami musnah hari ini, maka musnahlah agamamu. Kalau Engkau izinkan kami habis hari ini, berguguran kami hari ini yang 300 orang ini, maka musnahlah agamamu. Tidak akan menyebar lagi agamamu, ya Allah. Maka kumohon, ya Allah, menangkanlah. Maka diturunkan oleh Allah junudun lam tarauha, turun malaikat, Pak. Bapak kalau pergi umrah tu, kalau ada travel yang mau bawa walaupun bayar, minta pergi ke gunung malaikat. Jadi di sekitaran Badar itu ada Jabal Malaikah, gunung malaikat. Kenapa disebut Jabal Malaikah? Di situ yang diyakini turunnya rombongan malaikat untuk membantu pasukan Badar, dan Allah benar-benar membantu. Diporak-porandakan semua yang 3.000 orang itu oleh malaikat. Itu yang disebut dalam Al-Quran pasukan-pasukan lam tarauha. Engkau tak bisa melihat pasukan-pasukan Allah datang. Jadi tidak nampak, cuma Nabi yang nampak. Itu akibat permohonan Nabi kepada Allah. Dan semua yang waktu itu berperang, malamnya mereka tahajud, qiyamul lail, siangnya mereka berpuasa, dan mereka memenangkan pertarungan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang mati mereka pun mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu syahid, menjadi penduduk surga. Waktu perang Khandaq ni perang menggali parit. Khandaq itu parit. Jadi ada pasukan, ada gabungan dari pasukan Yahudi yang ingin menyerang kota Madinah. Jadi akhirnya Salman Al-Farisi mengusulkan ke Rasulullah untuk membuat parit supaya mereka tidak bisa langsung masuk. Jadi sepanjang perbatasan masuk kota Madinah dibuat parit. Dan parit itu, Pak, digali oleh sahabat di dalam bulan Ramadan. Jadi parit itu digali di dalam bulan Ramadan, karena nanti ceritanya pas bulan Syawal diserang. Maka persiapannya dari bulan Ramadan. Jadi sahabat berpuasa tapi menggali parit. Paritnya luasnya, lebarnya sekitar 5 meter, kedalamannya sekitar 4 meter. Parit luas 5 meter, dalamnya sekitar 4 meter. Panjangnya yang saya lupa, Pak, sekitar berapa ribu meter itu, ada ditulis dalam sejarah. Tapi panjang dia, panjang supaya menghadang orang nggak bisa masuk. Kalau dulu kan tidak ada pesawat, jadi memang menghadang orang itu supaya kudanya tidak bisa melaju, ya parit. Itu disetujui usulan Salman Al-Farisi ini oleh Rasulullah. Yang mau kita bilang bahwa mereka itu tetap puasa Ramadan, tidak ada yang berbuka satu pun. Sampai disebutkan dalam sejarah mereka mengikat batu. Jadi karena udah siang itu, dari pagi sahur, itu pun sahur cuma ala kadar gandum cuma, kemudian mulai menggali parit. Waktu itu kan sahabat tidak ada yang PNS, tidak ada yang P3K, jadi semua ada waktu untuk gali parit. Nah, akhirnya apa, Pak? Itu dari pagi sampai maghrib, sampai berbuka mereka menggali parit, persiapan untuk melindungi Madinah. Disebutkan dalam sejarah, kalau sudah siang mereka mengikat batu
dengan kencang di perut mereka untuk membuat supaya perut ini tidak bersuara, sambil mereka bersyair-syair, sesama mereka bersyair tentang harapan-harapan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu iman mereka. Tak ada yang buka puasa satu pun selama dalam kondisi menggali parit untuk perang. Hari ini penggali parit tak ada yang puasa satu pun. Asal Ramadan muncul proyek gali parit ni, hanai puasa mati rawi. Begitulah iman dulu dan keadaan sekarang. Ada yang tak gali parit, hanai puasa je, yang lebih kurang ajar tau. Jadi jemaah melakukan Allah, Nabi SAW, ni kita tutup dengan hadis Nabi SAW mengatakan bahawa dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah? Man yasumu yawman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa sehari ketika dia sedang berada di dalam perjuangan fi sabilillah, illa ba'adallahu bizalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Maka Allah menjauhkan dirinya dengan api neraka sehari itu. Siapa yang sehari berpuasa sedang berjuang fisabilillah, malah dia puasa, Allah jauhkan tubuhnya dengan api neraka sebanyak 70 kharif, itu 70 hasta, bukan 7 hasta, 70 jarak, jarak yang sangat jauh, 70 tahun. Jadi antara dia dan neraka tidak bisa mendekat 70 tahun perjalanan, itu dia dijauhkan dari neraka. Ini 70 tahun lagi mau sampai ke pintu neraka, tapi dia tidak bisa menuju ke neraka, tidak diizinkan lagi untuk menuju ke neraka. Digeser oleh Allah tubuhnya dari neraka menjauh 70 tahun dengan sehari berpuasa di jalan Allah. Kalau dia puasa lagi besoknya, berarti 140 kharif, sudah menjauh dari api neraka, artinya tidak boleh masuk neraka. Ini hadis riwayat Muslim, Tirmizi, An-Nasai dengan derajat yang sahih. Bahkan Bukhari pun juga mengatakan hadis ini sahih. Begitulah orang yang sehari berpuasa di medan perang, kalau perang itu perang fisabilillah. Nanti di dalam hadis yang lain dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, man shama yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa sehari ketika sedang berada fi sabilillah, ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama wal ardi, maka Allah jauhkan tubuhnya dengan api neraka, dibuat pemisah oleh Allah antara tubuhnya dengan api neraka seperti terpisahnya antara langit dan bumi. Sehari puasa diharamkan masuk neraka, dijauhkan, artinya itu maksudnya haram masuk neraka. Begitulah hebatnya penghargaan Allah kepada orang-orang yang berpuasa dan beramal saleh di waktu sedang berjuang fi sabilillah. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita mungkin hari ini belum mendapatkannya, tapi satu saat saya yakin tidak akan terlepas hidup kita sebagai orang Islam untuk berjuang fi sabilillah. Terutama yang dimaksud adalah melawan orang kafir, bukan melawan sesama muslim.